Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan teman-teman SMK. Kembali lagi di acara Work Readiness Program yang disponsori oleh BKK Wonogiri, Chandra Kaki-Kaki, dan juga YCAP Foundation. Dan acara ini juga kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dengan SMK Negeri 1 Puvelem, SMK 1 Sudirman, dan SMK Pancasila 9 Giriwoyo. Dan untuk agenda kita yang ke-6 ini ya, benar, ke-6. Ini mengenai psikotes. Dan nanti kita akan mempelajari apa sih itu psikotes, dan nanti panjenengan rekan-rekan SMK bisa menerapkan ketika panjenengan nanti tes bekerja di perusahaan-perusahaan. Dan sekarang sudah ada narasumber kita dari Dinas Tenaga Kerja, Bapak Joko Priharyanto. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi. Sehat, Pak Joko? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, nggih. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Joko Priharyanto mengenai apa itu psikotes. Saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk mengerjakan pretest dan post-test nanti yang akan kita adakan. Setelah ini ada post-test, nanti mohon dikerjakan untuk mengukur seberapa paham panjenengan tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita tanya-tanya ke narasumber Bapak Joko Priharyanto mengenai apa sih itu psikotes itu, Pak Joko? Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan psikotes yang notabene untuk seleksi atau membekali anak didik kita atau pencari kerja kita dalam memasuki sesuai dengan bakat minat daripada pencari kerja. Ya, yeah. Nah, jadi apa yang perlu kami sampaikan untuk pemahaman kepada kerja bahwa psikotes ini adalah salah satu cara atau proses pekerjaan dalam menggali bakat minat dan kemampuan daripada calon tenaga kerja ini agar mereka didudukkan atau diposisikan dalam jabatan tertentu yang sesuai dengan kemampuan maupun kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja itu sendiri. Oh, jadi psikotes itu sebenarnya untuk mengukur sebenarnya bakat dan minat atau tempat yang paling tepat bagi teman-teman jabatan yang di perusahaan nanti ya, Pak. Ya, lowongan yang akan ditempati sesuai dengan kualifikasi, baik itu pengukuran intelijensi maupun keterampilan yang dimiliki, terus kondisi kejiwaan dari pencari kerja itu, sehingga mereka nanti diharapkan dari perusahaan itu mereka benar-benar sesuai dengan karakter yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan. Oke, siap. Jadi psikotes itu sebenarnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti panjenengan nanti kalau mau melamar suatu pekerjaan itu pasti selalu untuk diminta mengerjakan psikotes. Jadi maksud dari psikotes itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti monggo kalau mau ada pertanyaan kita fasilitasi bisa lewat kolom chat ataupun live ya. Untuk kemarin keterampilan soft skill monggo dipraktekkan di sini. Panjenengan nggak usah malu-malu, live chat sambil tanya-tanya ke Pak Joko nanti ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai apa itu psikotes. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebenarnya psikotes itu manfaatnya untuk apa sih, Pak Joko? Jadi manfaat daripada psikotes ini pada dasarnya ada 3.
Yang pertama untuk mengetahui sifat kepribadian, Mhm. yang kedua adalah lebih mudah mengetahui psikodinamik, dan yang ketiga adalah mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Mmm, Jadi, manfaat psikotes ini yang pertama adalah mengetahui sifat kepribadian kita. mhm, Sehingga untuk, psikotes ini untuk menggali, apa yang saya sampaikan di muka tadi, untuk menggali kepribadian kita yang belum kita ketahui sendiri. Sehingga perlu ada psikiater atau, mhm, psikologi yang mempunyai kemampuan untuk mengukur maupun mengetahui kepribadian kita seperti apa dengan cara tidak hanya wawancara. Kalau mhm, wawancara itu belum, sampai analisa, sehingga mhm, perlu ada soal-soal yang disampaikan mhm. kepada pribadi, Pribadi ya. gitu. Sehingga untuk menggali, mengetahui kepribadian seseorang itu lebih efektif dan akurat. Oh Iya, gitu. Itu untuk yang pertama untuk yang tadi ya? pertama, untuk mengetahui sifat kepribadian. Sedangkan yang kedua adalah lebih mudah mengetahui dinamik. Mmm, Artinya ini, pencari kerja atau, istilahnya calon tenaga kerja itu mhm, kalau sering mereka melakukan latihan, mhm, latihan soal-soal, itu di dalam mengikuti psikotes iya, dalam mengisi lowongan jabatan itu akan lebih mudah karena mhm, sudah terbiasa mereka, mengerjakan soal-soal. mhm, Sehingga mereka dengan mudah karena apa, sering berlatih sehingga mmm, mengasah kemampuan berpikir, oh di gitu, psikodinamik ini. dinamika, Jadi selalu berkembang. iya, Apabila mereka itu sering, berlatih, maka mhm, akan membuka wacana banyak soal yang akan dipelajari sehingga akan menambah kemampuan atau dinamiknya untuk cara berpikir dalam menghadapi menghadapi soal psikotes tadi. psikotes. Karena pintar aja sebenarnya belum jaminan ya, Pak. Iya, Kalau betul. pintar di akademis, tapi kalau dia nggak pernah berlatih untuk soal-soal psikotes itu, kadang juga ada yang mengalami kesulitan, padahal sebenarnya dia dalam segi akademis di sekolah sebenarnya sudah bagus. Tapi karena dia latihan mungkin kurang atau mungkin nggak pernah latihan psikotes, jadi ketika menghadapi tes itu kadang juga mengalami kesulitan. Jadi mungkin manfaat yang eee, diperoleh dari tadi yang ke poin Kedua, 2 itu untuk, sesering mungkin melatih siswa nggih, iya untuk betul. Iya, biasanya jadi mengerjakan soal psikotes itu seperti apa betul. sih? Karena itu sangat berbeda sekali dengan, mungkin yang diajarkan di sekolah-sekolah ya, Iya betul. di Jadi bidang-bidang iya, akademik gitu. iya, Jadi nggak jaminan panjenengan ranking 1 gitu, terus nggak pernah, ikut tes, terus nanti hasilnya juga mengikuti nilai akademik panjenengan belum tentu. Jadi nanti butuh terus untuk latihan ya, Pak, iya betul. soal-soal itu. Jadi apa yang mereka pelajari akademik itu nanti dengan soal-soal yang, psikotes itu berbeda karena kalau akademik kemampuan untuk, akademiknya, pola Mhm, berpikirnya, tetapi itu hanya sebagai dasar saja, dasar ya? sebagai dasar. Tapi lebih kalau untuk ke dunia kerja itu Mhm, lebih terfokus di psikotes untuk mengetahui kepribadian, kepribadian. kemampuan kita dalam berinteraksi nantinya. Sehingga Mmm, di situ perlu latihan masalah, psikotes yang mhm. berkaitan dengan kepribadian. Ya, Oh jadi gitu, kepribadian dan sifat karakter seseorang. masing-masing Kalau orang itu ya? kita sering belajar, sering, membaca, itu nanti mereka akan paham. Mhm, Jadi tidak hanya pandai di akademik, karena yang diteskan mungkin di akademiknya nilainya mungkin bagus, tapi mhm, untuk tes selanjutnya, biasanya iya, akademik lulus, tapi untuk berikutnya ada psikotes dan mhm, lain sebagainya, itu mhm. akan menentukan. Karena Oh, pandai belum tentu mereka mempunyai, etos kerja yang baik, baik gitu ya? karena mungkin pandai, tapi untuk jabatan tertentu di perusahaan itu Nggak cocok apa tidak Mbak? sesuai Nggak dengan sesuai dengan iya gitu. kualifikasi yang diharapkan oleh Mmm, pengguna tenaga kerja. oh ya. Sekarang untuk aspek yang ketiga tadi Iya. Pak. Ya, jadi untuk mengetahui yang ketiga adalah, ketiga manfaat psikotes tadi, yang ketiga adalah mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Artinya ini Mmm, biasa digunakan, untuk kebanyakan itu mhm. untuk di instansi kepolisian biasanya. Oh gitu. Biasanya untuk, kebanyakan digunakan di, eee, kepolisian. Ini untuk kecenderungan bahwa mereka, untuk mengetahui
keadaan jiwa atau keadaan emosi jiwa. yang ada di dalam, eee, diri seseorang Mhm, itu apakah mereka itu labil atau dan lain mhm. sebagainya, itu biasanya digunakan kebanyakan di kepolisian. Sehingga Mmm, untuk kejahatan ini dilihat, oh kejiwaannya ini ada goncangan dan lain sebagainya. Jadi itu tapi di dunia dunia kerja pun itu kerja juga dibutuhkan, dibutuhkan, tapi sering digunakan biasanya untuk menangani menangani masalah kasus-kasus di kepolisian, kepolisian. gitu. Nggih. Jadi kalau teman-teman kadang ada lowongan dibutuhkan syarat-syaratnya terus ada di situ, sanggup bekerja di bawah tekanan, ya ini mungkin bisa diukur pakai ini ya Pak, aspek tadi Iya betul, penilaian iya, kejiwaan tadi. iya Karena betul. pinter tok tapi panjenengan labil nggak bisa kerja di dalam tekanan, diseneni sithik wis mutung gitu juga nggak baik juga di dunia kerja ya Pak? Iya betul. Jadi ini untuk mengukur, kondisi kejiwaan seseorang ini apa yang disampaikan Mas Ari tadi betul. Jadi untuk mungkin kejiwaannya seperti apa, karena syarat yang dipersyaratkan dari perusahaan itu Mhm, di bawah tekanan. mhm, Artinya mereka mau dan atau tidak mau harus harus. mengerjakan. Sehingga mereka Mmm, bisa mampu mengendalikan emosi. emosi gitu Iya, ya, kalau tidak mengendalikan emosi mereka dalam melaksanakan pekerjaan itu ya asal-asalan. salah-salah Padahal yang dibutuhkan di perusahaan itu menghasilkan hasil yang baik dan mereka perlu ketelitian walaupun dalam tekanan. tekanan. Ya, artinya Mhm, apa? Mereka katakanlah, di perusahaan garmen, mhm, mereka harus dalam tekanan, dalam satu hari atau satu minggu itu mempunyai target. target ya, Karena dalam satu hari mungkin dapat orderan banyak. mhm, Dalam satu hari bisa menyelesaikan 500 potong kerah, kan potong, itu kan mhm, masing-masing bagian ada. iya, Jadi mungkin kerah sendiri dan nah ini sebagai contoh. Jadi setiap hari harus bisa menyelesaikan kerah 500 biji. mhm, Itu kan harus, mau harus, tidak mau. Tetapi dengan, mengetahui kejiwaan seseorang itu bisa stabil, itu mhm, berarti mereka melakukan dengan teliti dan jahitannya juga rapi. rapi gitu, Kalau mereka tidak, jiwanya tidak stabil, mereka asal-asalan akhirnya hasilnya tidak bagus, itu akan merugikan daripada perusahaan. perusahaan, Ya, jadi itu juga perlu diketahui oleh, perusahaan dan untuk kondisi kejiwaan seseorang mhm, yang dimiliki untuk menduduki suatu jabatan. oh itu Iya, berarti kadang ada ya, suatu job atau lowongan itu yang memang membutuhkan pressure tinggi dan teman-teman itu diharapkan mampu bekerja dalam tekanan tersebut. mmm, Karena kalau nggak mampu bekerja selain yang dibicarakan Pak Joko tadi, selain hasil yang tidak maksimal, nanti ditakutkan panjenengan itu juga, kerja itu seperti kutu loncat, 2 minggu udah terus keluar tanpa pamit, alasannya, "Ah, ngene diseneni angel kok ngene." Lah itu biasanya anak-anak muda sekarang itu kan seperti itu, kurang dalam, pengendalian emosi dan juga, pengendalian ketika berada di lingkungan kerja itu tekanannya memang kadang, pressure-nya itu tinggi ya, Pak. iya, Bisa ditarget atau iya, mungkin ditarget waktu juga bisa, ditarget tentang seperti jumlah, tadi iya, hasil tadi ya hasil, juga bisa gitu. Oke, oke. dari Pak Jadi apa yang nambahkan, mhm, jadi apa yang disampaikan Mas Arif betul. Jadi kalau mereka itu tidak bisa bekerja di dalam satu tekanan ataupun mereka tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan di mhm, dalam posisi yang diberikan oleh perusahaan. Disampaikan tadi, bisa menjadi kutu loncat karena apa? Merasa tidak sesuai, iya, karena merasa tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mhm, dari tenaga kerja itu sendiri, itu otomatis walaupun itu gajinya besar, mhm, itu keluar. keluar ya? Karena tidak sesuai dengan bakat minatnya. Mhm, Namun dengan, adanya psikotes itu mengetahui bakat minat walaupun itu, katakanlah gajinya lebih rendah, tapi mhm, sesuai dengan hati, mhm, itu akan dilakukan dengan senang, mhm, tidak mungkin akan keluar. Ini terjadi. Jadi gajinya banyak malah pindah ke gaji mhm, yang kecil karena apa? Merasa nyaman, nyaman bekerja itu gitu ya? merasa Mhm, nyaman karena sudah sesuai dengan, eee, passion-nya gitu ya, Pak? passion-nya, ya, Passion, sesuai bakat, minat yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Kalau oh, tidak, itu saya pastikan walaupun gajinya gajinya besar, gede, itu merasa tertekan, mhm, makanya tidak merasa nyaman, akhirnya mereka pindah-pindah, mhm, mencoba-coba, ya. mmm, Akhirnya mencoba-coba cari yang sesuai.
Oh, Seperti ya. itu. Jadi itu, sangat, sangat penting, dalam menempatkan jabatan dalam perusahaan itu tahu bakat, minat, dan kemampuan dari Oh, seseorang untuk dari menduduki suatu jabatan dalam perusahaan. mmm, jadi enggak untuk mencari seseorang yang tepat untuk di posisi yang tepat pula gitu ya, Pak Iya, Joko? betul. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan bisa melalui live chat atau mungkin live on cam, monggo. Untuk kemarin yang pelajaran-pelajaran soft skill dan pengembangan diri, monggo ditampilkan ini kesempatannya. Nggak usah malu, nggak usah takut, monggo. Oke, untuk selanjutnya ini Pak Joko nih, kita biasanya itu aspek yang diukur dalam psikotes itu apa sih Pak Joko? Iya, jadi aspek, yang diukur dalam psikotes ini ada 3, yang Mhm, itu yang pertama aspek intelektual, mhm, yang kedua adalah aspek kepribadian, mhm, yang ketiga adalah aspek perilaku kerja atau sikap mmm, kerja. sikap kerja ya. Nah, Untuk yang pertama aspek intelektual itu, nah, aspek intelektual ini ada 4 yang diukur. Yang mhm, pertama adalah intelijensi umum, mhm, yang kedua adalah daya abstraksi, mhm, yang ketiga adalah daya tangkap, dan mhm. yang keempat adalah logika berpikir. Oh Ya, gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Joko tadi keempat aspek tadi, yang aspek pertama tadi monggo biar teman-teman bisa tahu ke depannya itu tesnya seperti apa, psikotes gini-gini, jadi sudah ada bayangan dari teman-teman SMK. Itu Pak Joko. ya. Jadi aspek yang diukur tadi ada 3, Mhm, aspek intelektual ini ada 4, ada dan 4 ini poin. ada 4 poin. Yang pertama adalah intelijen umum, Mhm, artinya untuk mengetahui kecerdasan, tingkat kecerdasan, dan mhm, kemampuan pribadi, ya, untuk mengatasi masalah mmm, yang dihadapi dalam mengerjakan tugas tugas sehari-harinya. sehari-hari Ya, ya, jadi oh gitu. untuk mengetahui kemampuan cara berpikir dari calon tenaga kerja Mhm, atau tenaga kerja itu sendiri mhm, dalam menghadapi permasalahan, karena tidak mungkin dalam, suatu pekerjaan yang dilakukan walaupun itu dilakukan secara rutinitas, nggih, itu tentu pasti masih ada, eee, dinamika, karena dinamika. iya, ada suatu saat pasti ada perubahan, nggih, Gitu. ada perubahan. Jadi ada perubahan sehingga ini perlu, kemampuan cara berpikir untuk menghadapi permasalahan. Mhm, Permasalahan, mmm, yang dihadapi dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang pekerjaan. diberikan oleh, Oh. atasan. Oh gitu. Jadi tadi aspek intelijensi itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika panjenengan walaupun nanti nggih, kasih contoh saja mungkin nanti di garmen gitu, tiap hari, mengerjakan kancing atau mungkin mengerjakan kerah tadi. Tapi di situ juga nggak akan rutinitas terus mengerjakan satu pola kerah terus. Tadi mungkin ada perubahan-perubahan dan di situ mungkin aspek intelijensi ini yang akan sangat berpengaruh dalam tugas-tugas seperti itu yang kadangkala, terjadi perubahan, terjadi dinamika, jadi nggak rutin harus seperti itu monoton terus itu enggak. Jadi nanti tingkat intelijensi panjenengan itu nanti berpengaruh juga ketika bekerja dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu. Itu ya Pak Iya, Joko, betul. Jadi itu untuk kemampuan seseorang untuk menghadapi permasalahan yang permasalahan. dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dan yang Mmm, kedua, dari aspek intelektual tadi, yang kedua iya, adalah daya abstraksi. mhm, Ini adalah, kemampuan mhm, seseorang untuk, mampu menelaah permasalahan yang dihadapi, sehingga mmm, mereka mampu mengatasi, menelaah dari permasalahan-permasalahan yang kemarin atau yang sudah pernah dilalui itu mhm, kita tahu, sehingga, untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan yang timbul permasalahan, dalam mungkin permasalahan itu hampir sama, mhm, tidak harus sama, tetapi mhm, hampir sama, tapi mhm, karena mereka sudah terbiasa, mhm. melaksanakan, mereka mampu menelaah kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dilakukan kemarin itu Mhm, bisa untuk mempermudah atau mencari solusi solusi. dengan cepat, ya, dengan Oh, cepat. Tidak
usaha mikir-mikir lama, tapi karena udah terbiasa, Mhm. mereka menelaah permasalahan yang pernah terjadi, walaupun Mhm. itu mungkin, eee, berbeda, Mhm. itu mereka dengan mudah, Mmm. bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, ya, Oh untuk gitu. menyelesaikan tugas-tugas rutinitas. Rutinitas Iya, mereka. Jadi ambil contoh teman-teman kalau besok jadi teknisi gitu, ada satu line rusak mesin gitu, kemudian besoknya lagi line ke berapa rusak gitu. Jadi teman-teman walaupun menghadapi masalah yang berbeda itu tetap bisa atau mampu untuk mencari solusi penyelesaiannya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu kalau kita ejawantahkan ya iya, Pak Joko, iya, betul. Jadi karena kan sudah punya apa, terekam terekam karena ya? menelaah permasalahan udah terekam dalam Mhm. memori, eee, tenaga kerja itu sendiri, Mhm. sehingga mereka mampu untuk, "Oh, seperti ini, saya menyelesaikannya seperti ini." Karena apa, itu seandainya cuman geseran sedikit, contohnya seperti kalau teknisi mungkin kalau yang sudah kalau di manual atau di lapangan, bukan Nggih, pabrikan artinya, nggih. mereka itu menghadapi permasalahan, "Oh, seperti ini tidak perlu ganti." Kalau bengkel resmi katakanlah itu perlu ganti, Ganti. harus ini ganti. Mhm. Tetapi kalau mereka itu sudah paham dengan kondisi seperti ini, biasanya diakali. Contohnya Oh seperti gitu itu. ya. Jadi mereka paham, yang penting permasalahan itu selesai, Selesai, ya, iya. dan tidak perlu diganti. Artinya Ganti. kalau perlu kadang yang Mhm. bisa diakali, maksudnya seperti itu. Jadi itu, Mmm. memahami, menelaah. Jadi, oh posisinya striker atau apa katakanlah kalau teknis, oh ini perlu cuman saya kasih ini sudah menyelesaikan masalah. Nah itu kan akan, apa ya, istilahnya akan lebih efisien, Mhm. untuk pembiayaannya. Contohnya Mmm. kalau mungkin di teknis mungkin seperti itu, nggih. Oh, seperti itu Iya, contohnya teman-teman. Jadi ini juga selain tadi mau, eee, menghemat juga ya, Pak. iya Kalau ada betul. permasalahan gitu, kalau panjenengan daya abstraksinya main gitu kan, nggak usah perlu harus ganti, oh langsung ganti ini, ganti itu, nggak usah. Iya Kalau memang betul. harus perlu diakali sedikit saja jalan, kenapa tidak? Kenapa harus langsung mengganti dengan biaya yang lebih mahal gitu ya, Pak Iya Joko? betul, iya. Kemu Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga adalah daya tangkap, ya, daya mhm. tangkap. Jadi mereka, mampu individu untuk memahami alasan yang wajar untuk menangkap suatu situasi yang nyata, Mhm. yang bisa informasi yang kita terima untuk kita laksanakan. Mhm. Jadi mereka mempunyai daya tangkap yang lebih, artinya mereka Mmm. mampu, menerima perubahan, informasi perubahan. Mhm. Sehingga mereka tidak lagi merasa kesulitan karena mereka sudah belajar, Mhm. belajar mereka tidak merasa kesulitan, bisa dengan mudah menerima informasi-informasi baru yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Seperti kalau, Oh. di pemerintahan sekarang, kalau dulu itu manual, apa-apa manual diketik Mhm. aja udah enak. Mhm. Nah, udah enak langsung jadi. Tapi dengan perkembangan, seperti ini perlu ada informasi yang baru. Mhm. Oh, sekarang harus aplikasi. Nah, ini kita harus bisa menerima, akhirnya apa? Kita bisa menerima, kita mau belajar. Belajar. Belajar, berlatih, sehingga kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang diharapkan di perusahaan saat ini. Jadi, Oh. wah, dulu seperti ini jalan, Mhm. dulu. Dulu. Tapi kalau sekarang mungkin akan ketinggalan zaman. Mhm. Sehingga kita harus mampu, menyerap atau menangkap informasi baru itu untuk kita laksanakan untuk berkelangsungannya produk ataupun perusahaan tersebut yang kita ikut bekerja. Jadi gitu Iya, teman-teman ya. Jadi daya tangkap itu juga sangat berpengaruh. Nanti ketika panjenengan dapat tugas dari atasan, gini loh, gini gini gini." Kalau daya tangkap panjenengan itu masih rendah gitu, bola-bali tokan takon tokan iya, iya betul. nanti malah penilaiannya dari atasan mungkin akan menjadi Iya, kurang gitu deh. Kalau daya tangkapnya, tinggi, diomongin sekali aja udah ngerti dan langsung melaksanakan. Mungkin seperti itu nggih Pak iya Joko? betul. Jadi mereka ya intinya membuka Mhm. diri untuk, menerima suatu perubahan. Oh Iya, gitu. kan informasi baru. Mhm. Jadi, ya apa yang saya sampaikan, kalau dulu apa-apa manual katakanlah ngetik, Mhm. manual. Tapi sekarang, masa sekarang dengan
IT yang modern pakai itu. Akhirnya ada laptop, ada, sarana seperti itu Oh. akan lebih Mhm, mudah mempermudah pekerjaan kita, mhm. contohnya seperti itu. Sehingga mereka harus terbuka dengan adanya perubahan, Perubahan. masuknya Oh. informasi-informasi baru yang diperlukan untuk, perusahaan, Mhm. untuk pengembangan perusahaannya, Oh gitu. gitu. Kemudian untuk selanjutnya Pak Joko, ada logika berpikir ini ya Pak Joko. Iya, betul. Ini bisa diterangkan ke teman-teman sekalian mengenai logika berpikir ini seperti apa sih? Ya, jadi yang keempat, yang terakhir dari aspek intelektual ini tadi ada 4, yang terakhir ada logika berpikir adalah kemampuan individu untuk berpikir secara teratur dan terarah. Nah, sehingga Mmm, mereka mampu mengikuti aturan, mhm, mengikuti aturan prosedur yang ada di dalam perusahaan mhm, dengan pikiran bisa diterima oleh pikiran pekerja. Sehingga mereka mmm, mampu berpikir secara logis mhm, dari aturan-aturan yang ada, sehingga mmm, mungkin peraturan itu setiap saat atau mhm, setiap tahun itu berubah? aturan-aturan perusahaan itu pasti ada perubahan, Mhm, karena itu disesuaikan dengan aturan pemerintah mhm, maupun nanti dengan berkembangnya perusahaan mhm, semakin besar itu kan ada, perjanjian kerja bersama iya, antara dengan pengguna mhm, maupun dengan tenaga tenaga kerja itu kerja, yang difasilitasi oleh organisasi mhm, serikat buruh mungkin seperti itu, sehingga mereka oh, harus juga belajar mhm, mau berpikir mhm, secara terarah, mhm, tidak frontal, artinya mereka mengikuti prosedur-prosedur mhm, alur aturan yang ada. gitu. Oh, jadi seperti contohnya gini nggih Pak Joko, tiap tahun kan ada itu kenaikan UMK, itu biasanya Iya, kan, dari pihak buruh gitu meminta kenaikan yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya Pak. iya, Dan betul, kalaupun nanti naiknya cuma 10%, 8% pun kemudian buruh pun juga harus menerima gitu. Karena apa? Karena itu tadi sudah merupakan, eee pembahasan yang panjang, dipanjang iya, dan ditentukan bukan hanya oleh pengusaha oleh saja, pengusaha, tapi iya, juga oleh organisasi buruh dan betul, pemerintah gitu. betul. Jadi Jadi walaupun naik cuma sekian persen juga harus dipikir dengan logika juga, kalau betul, minta naik 30% gitu ya malah hancur iya, perusahaannya. betul, betul. Itu Jadi mungkin cara berpikirnya harus seperti ini, ya apa mhm, yang disampaikan. Jadi, namanya kenaikan upah katakanlah, itu kan pakai aturan, mhm, eee, perda mhm, ataupun aturan bupati yang iya, dikeluarkan karena UMK itu nanti kan, dalam menentukan itu kan ada perwakilan, perwakilan buruh, perusahaan maupun asosiasi buruh mhm, maupun pemerintah. Jadi ada 3 komponen. Nah mhm. itu udah di situ pasti ada, diskusi panjang untuk Oh, menghasilkan keputusan itu. Nah mhm, itu kan perlu, dari tenaga kerja atau pekerja itu sendiri mampu berpikir secara berpikir logis logis, oh, terarah, "Oh sampean seperti ini udah menjadi kesepakatan antara pengusaha, sih asosiasi dan juga perusahaan, pemerintah. nah sama pemerintah." Jadi Oh, itu bisa menerima, mhm. sehingga mereka tidak akan, demo-demo lagi kan Dimodif seperti itu. lagi, nggih, Iya, Pak Joko. iya, Mungkin bisa diulang sebentar tadi mengenai logika berpikir untuk tadi kaitannya dengan, eee, pemikiran dari setiap tenaga kerja ya, untuk, iya betul. menerima suatu peraturan atau suatu istilahnya apa ya, Perubahan peraturan baru, dan perubahan baru iya. yang terjadi di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja gitu. Dan kemudian untuk ini Pak, yang aspek kepribadian, mungkin kita sudah masuk di aspek kepribadian. Tadi kan aspek Intelijen, intelektual ya. iya betul. Monggo bisa dijelaskan ke rekan-rekan mengenai aspek kepribadian itu apa saja sih? Jadi aspek, eee, yang kedua adalah aspek kepribadian, ini ada 6, yang bisa diukur, yaitu yang pertama adalah motivasi berprestasi Mhm, atau dorongan keinginan daripada, tenaga kerja itu untuk melakukan, pekerjaan mhm. sesuai dengan program maupun tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Sehingga untuk Mmm, memotivasi dirinya mhm, untuk bisa mencapai tujuan
sasaran yang dikehendaki oleh tugas yang diberikan dari perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Kalau Hmm. mungkin di garmen tujuannya apa? Oh, tujuannya mencapai target yang maksimal. Mhm. Artinya mereka bisa berproduksi katakanlah satu satu hari Mhm. itu 1.000 potong. Mhm. Nah, itu mereka dengan motivasinya mereka tidak artinya tidak malas-malasan, Mhm. mereka mempunyai semangat Mhm. untuk melakukan pekerjaan itu karena motivasinya Mhm. untuk mencapai target. Target ya. Nah, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan. Jadi Jadi untuk memberikan dorongan, motivasi yang hmm. ada pada diri seseorang untuk Mhm. ikut mencapai tujuan yang target yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. perusahaan. Jadi nggak sekedar kerja ya wis, wis kerja ya kerja dak wis penting besok gajian gitu ya. Iya, Nggak enggak, sekedar iya, seperti itu ya, tidak, tapi betul. juga ada dorongan untuk berprestasi, untuk karir ke depan tenaga kerja sendiri untuk istilahnya berprestasi ini tadi cukup menentukan ya. Nanti mungkin hari ini operator, tapi karena berprestasi dilihat terus atasannya mungkin nanti bisa jadikan kepala regu atau mungkin Iya, kepala bagian iya, gitu karena betul. ada motivasi berprestasi tadi ya Pak Joko. Iya, Enggak betul. sekedar yang penting kerja Iya, oleh betul. duit gitu Iya, enggak. betul, ya. Jadi Oh. itu nanti kan ada penilaian. Jadi dari dorongan tenaga kerja itu untuk mencapai tujuan itu Mm-mm. kan ada dari atasan sendiri itu kan akan menilai per line. Artinya Mm-mm. kalau di produksi garmen kan per line. Mm-mm. Oh, ini line ini target katakan 1 minggu harus mencapai 10.000. Ternyata mereka mencapai dan mungkin bisa lebih. Itu kan Mm-mm. adanya penilaian tersendiri. Mm-mm. Karena itu berarti di situ ada motivasi dorongan untuk lebih maju. Mm-mm. Mereka kinerjanya bagus Iya. untuk meraih prestasi. Ya, Jadi mungkin bisa menentukan karir ke depannya betul, ya. betul. Oke, yang mungkin selanjutnya setelah motivasi berprestasi kemudian ada apa lagi Pak Yang Joko? kedua adalah stabilitas emosi. Ya, seperti yang Stabilitas disampaikan emosi. di depan tadi, Ah, untuk yang manfaat psikotes tadi untuk mm, mengetahui kejiwaan seseorang. mm, Mereka artinya di sini stabilitas emosi emosi. ini harus bisa mampu mengendalikan dirinya. Nah, mampu Hmm, mengendalikan dirinya sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan kata-kata tadi. Harus mampu Recording in tekanan progress. tadi ya. kerja. Berarti mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau melaksanakan dengan mengendalikan emosinya. Mm, Pasti kalau awalnya mm, seseorang itu kalau ada perubahan, ditekan ataupun diberikan target yang lebih tinggi, mm, mm, itu sudah manusiawi pasti berontak. Dalam penolakan dirinya gitu ya. menolak, itu pasti. Tapi dengan Oh, mereka mempunyai stabilitas emosi. emosi, itu bisa mengendalikan emosinya. Mm, Saya bekerja untuk, nah kan seperti itu, mm, untuk perusahaan dan saya mendapat imbalan jasa. Mau tidak mau saya harus mau kenapa? melaksanakan tugas yang diberikan atau beban yang diberikan kepada kita untuk dapat diselesaikan dengan baik. Jadi stabilitas emosi itu juga perlu. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalau nggak punya stabilitas emosi, pasti mungkin seminggu, kadang 2 minggu, kadang ada yang 3 hari Iya, pamit, kadang ada yang 3 hari tanpa pamit, ini iya, nggak masuk lagi gitu. iya, betul. Mungkin emosi dari dia belum matang gitu ya Pak Joko. Jadi Iya, ketika dia mendapat sebuah pressure atau mungkin kondisi yang berbeda dari lingkungan yang sebelumnya, dia mungkin menjadi panik atau mungkin bisa sampai stres stres gitu ya. ya, betul. Oh Ya, gitu. Itu stabilitas emosi iya. ya Pak Joko Nah, kayaknya. kalau nanti sampai tingkat stres Hmm, ini akan menurunkan tingkat produktivitas. produktivitas. Ya, Oh. sehingga perusahaan akan rugi kan seperti itu. Gitu. Ya. Kalau banyak yang stres, otomatis kan produktivitas akan turun, perusahaan akan rugi kan. Nah, itu Jadi diharapkan kalau nanti makanya untuk perekrutan tenaga kerja melalui adanya psikes setelah akademik mungkin. mhm. Nah, itu Oh, diharapkan mereka mampu mengetahui kejiwaan seseorang yang seorang. mau ditempatkan di lowongan yang sesuai kan seperti Oh, itu. gitu gitu. Ya. Oh, jadi itu tadi, stabilitas emosi ya Iya. rekan-rekan, saya mungkin kita harapkan rekan-rekan
nanti ketika bekerja memiliki stabilitas emosi yang bagus. Jadi Iya. nggak sekedar kerja kerja mengharapkan gaji, tapi nggak tidak mencintai apa yang dia laksanakan. Nanti pasti akan berefek di stabilitas emosi ini tadi Iya. yang ujung-ujungnya nanti paling kutu loncat nggih Pak Iya, Joko. betul. Iya. Oh gitu. Nah, Kemudian untuk selanjutnya Pak Joko, untuk selanjutnya adalah hubungan sosial. hubungan sosial. Jadi dalam perusahaan Mhm, ataupun dimanapun mhm, kita bekerja itu perlu ada komunikasi, komunikasi mmm, yang harmonis antara satu dan yang lain. mhm, Karena apa? Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang mhm, besar mhm, itu baik di perusahaan maupun organisasi apapun itu perlu adanya kerjasama, mhm, adanya komunikasi. Ya, jadi di mmm, situ menjadi satu tim. Kalau mhm, satu tim dalam mencapai tujuan itu berbeda, mhm, artinya mereka komunikasinya tidak harmonis, mhm, maka dipastikan dalam suatu organisasi akan pincang, tidak akan mmm, eee, tercapai tujuan itu. mhm, Seandainya tercapai itu pasti memerlukan waktu yang lama. sama, Nah, di situ perlu adanya hubungan sosial, interaksi yang interaksi, interaksi antar antar pekerja pekerja, maupun pekerja dengan atasan, atasan, yang pokoknya mmm, yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka mhm, itu harus terjalin hubungan komunikasi yang baik ya. baik, Oh ya, yang jadi harmonis harmonis sehingga hubungan baik, mereka satu sama lain saling menghargai, mhm, menghargai. mhm, Di situ ditekankan saling menghargai, walaupun itu mungkin bawahan dengan atasan, ya ada eee harmonisasi, mhm, artinya mereka menjalin komunikasi ini dengan rasa, mhm, rasa kekeluargaan di situ dibangun rasa kekeluargaan. Jadi karena apa, bekerja di situ, di rumah, mhm, itu yang paling lama mungkin di situ. iya, Nah, jadi rumah kita yang kedua, kedua ya bener, tempat kerja harus kita buat senyaman mungkin mhm, komunikasi antara, sesama rekan sama-sama kerja maupun dengan atasan. atasan. Karena mungkin juga banyak kasus nih Pak Joko nggih, Iya, jadi antar rekan kerja gitu saling eren-erenan iya karena kurang betul, komunikasi betul, akhirnya iya. malah cing-cingan gitu, malah nggak baik untuk lingkungan kerjaan Iya, mereka nggih. iya, padahal tujuannya sama, Tujuannya tetapi sama, mungkin miskomunikasi itu mhm, kan akan menjadi kendala. heeh, Ada permasalahan yang timbul antar pekerja, mhm, sehingga di situ diperlukan komunikasi yang harmonis, hubungan jalinan mmm, sehingga semua terbuka, iya, ya, semua terbuka mhm, sehingga mereka tidak akan terjadi miskomunikasi. Kalau bahaya di dalam suatu perusahaan maupun di suatu lembaga itu kalau mhm, terjadi miskomunikasi pasti itu tujuan itu akan oh, terhambat pasti. Tidak jadi tepat atau tidak efektif dalam mencapai tujuan ya, tujuan. di hubungan sosial antara sesama tenaga kerja juga dengan atasan itu gitu juga harus diperhatikan oleh rekan-rekan nanti ya ketika terjun di lapangan kerja. Jadi tetap menjaga hubungan sosial antar sesama rekan kerja dan juga atasan. Jadi bisa harmonis dan kerja itu nanti juga enak lingkungan kerjanya juga kondusif gitu ya Iya Pak Joko. betul, iya, enak, nyaman. Nyaman Iya gitu. karena hubungannya udah harmonis. Harmonis seperti keluarga sendiri Iya ya. betul. Kadang 8 jam itu reguler, tapi kalau tambah lemburan bisa sampai 12 jam itu Iya. bisa di tempat kerja terus dan dengan orang-orang ya itu Iya, terus rekan-rekan makanya kita. kan merasa enak karena Mhm, komunikasi bisa berjalan dengan baik itu akan nyaman. nyaman. Tetapi kalau tidak komunikasi tidak harmonis, ya duduk aja mungkin tidak nyaman, pengennya pergi. Pengennya pergi Nah, ya, pengennya pergi, makanya akan mempengaruhi kinerja. kinerja. Iya, betul. Untuk selanjutnya ini ada kemandirian nggih, Iya, Pak iya Joko. betul. Mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan SMK kemandirian di tempat kerja. Itu Iya. seperti apa Pak Joko? Ya, jadi kemandirian bahwa, seseorang itu pasti mempunyai kemampuan, Mhm, kemampuan untuk menyelesaikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, mhm, tidak tergantung dengan orang lain. orang lain. Jadi kemandirian ini kemampuan pribadi kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, Mhm, itu bisa kita laksanakan dengan baik dengan, keyakinan. keyakinan, Iya, keyakinan kita mampu meyakinkan dirinya bahwa saya mampu untuk mhm. melaksanakan pekerjaan walaupun nanti tidak mu ti Oh, maaf. tidak mungkin, tidak mungkin
apa yang disampaikan tadi ya di eh, prestasi tadi, motivasi prestasi prestasi tadi, artinya mereka kalau mempunyai dorongan semangat Mhm. itu akan menentukan kinerja, pastinya nanti akan itu ditentukan oleh kepribadian, ya, Kepribadian, kemandirian kita, kemandirian ya? ya, akan menentukan karir kita, menentukan Mmm, karir kita. iya Ya, iya. jadi kalau kita bisa menunjukkan prestasi kita, Mhm. kinerja kita, pasti akan ada penilaian dari atasan. Gitu Yang gitu. itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Nah, Iya iya. dengan mampu kemampuan Kemampuan yang ada tadi itu ya? ya kemampuan yang ada Heeh. atau yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Oke, tadi itu tadi kemandirian nggih, untuk rekan-rekan SMK, ketika bekerja pun panjenengan juga jangan terus mengandalkan rekannya, "Iki Iya, aku ditulungi mbokan ngene-ngene," lah itu iya, nanti malah, dari sisi sisi penilaian nanti malah Anda akan kurang, tetapi ketika ada permasalahan dan panjenengan bisa menyelesaikan secara mandiri penyelesaian tersebut, kecuali kalau di luar case memang harus ada orang yang membantu monggo, tapi selama masih bisa panjenengan handle sendiri, itu malah akan lebih baik gitu nggih Pak Joko? iya betul. Jadi jangan dalam melaksanakan tugas biasa kalau ada perubahan itu pasti menjadi kendala kita. Mhm, Tapi kita satu dua kali itu mungkin perlu eh, apa ya pendampingan, mhm, tanya dengan rekan kerja itu mhm, pasti. mhm, Tapi setelah itu kita harus mampu mengaktualisasikan setelah mhm, kita mendapat pendampingan mhm, maupun diajari mhm. itu harus kita mampu melaksanakan sendiri sehingga Mhm, kita tidak akan selalu tergantung ya, tergantung pada rekan rekan kerja. kerja. Jadi Oh, katakanlah jahit, mhm, lepas katakanlah pedet benangnya benangnya, kemarin tidak bisa karena mhm, mungkin caranya berbeda untuk memasukkan atau membenahi, mhm, membetulkan posisinya itu mungkin karena baru, itu perlu tanya dengan rekannya. mhm, Oh diamati, oh caranya seperti itu. Lah setelah itu besok-besok jangan tanya-tanya lagi, mhm, jadi harus mampu, mampu ada nggih? mandiri, Heeh, artinya kita bisa mengatasi sendiri, nggih, jangan tergantung dengan rekan rekan kerja kerja. terus nggih. Untuk kemudian, kemudian, tadi untuk kemandirian dan selanjutnya ada komunikasi ya, ini tadi sudah kita singgung-singgung terus ini, Iya, komunikasi ini Pak iya, Joko. Mungkin bisa iya. dijelaskan lebih lanjut ke rekan-rekan SMK? Iya, jadi kalau tadi hubungan sosial itu kemampuan untuk menjalin atau hubungan membina Mhm, hubungan dengan orang lain, tapi ini kalau komunikasi ini kemampuan mengeluarkan pendapat atau berbicara di muka umum lah. Ya, jadi gitu, kemampuan berkomunikasi itu untuk menyampaikan idenya mhm. sehingga bisa menyalurkan ide-ide mereka untuk pencapaian tujuan mungkin yang lebih efisien. Jadi memberikan Oh, masukan, saran. mhm, Jadi untuk suatu perusahaan ataupun organisasi itu perlu adanya komunikasi mhm, antara dua arah. mhm, Artinya dari atasan memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Lah untuk dari bawah memberikan masukan-masukan ide-ide yang sekiranya karena apa? Mungkin kalau atasan itu hanya teori saja, tapi mhm, kalau dari bawah nih itu karena di lapangan mereka mhm, mengetahui kondisi di lapangan mhm, persisnya sehingga kendala-kendala apa yang dihadapi itu mampu menyampaikan ke atasan sehingga mereka tidak terhambat komunikasinya, tidak terputus sehingga gitu, nanti diharapkan dengan komunikasi yang baik antara mhm, bawah dengan atasan tidak ada hambatan atau sumbatan itu mhm, akan memperlancar tugas daripada pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah perusahaan. ditetapkan. Iya Oh, betul. jadi Ya, jadi komunikasi itu komunikasi. sangat penting ya, rekan-rekan. Ketika nanti panjenengan di tempat kerja ada masalah apa gitu, segera langsung kalau punya ide ataupun punya gagasan ataupun punya masukan-masukan gitu, sampaikan saja ke atasannya. Mungkin itu nanti juga jadi catatan tersendiri ya, Pak, Iya betul. mengenai, "Oh, iki bocah iki gaene ngeki masukan ngene-ngene. Wah, ini berarti emang bocahe ketoke prestasine rada apik ini ya," Iya gitu. betul. Kan itu juga sebagai pertimbangan Mhm, pimpinan atau HRD. Oh mhm, ini banyak ide dan lain sebagainya. mhm. Siapa tahu nanti diangkat di perencanaan atau di bidang apa yang sekiranya Mmm, perlu
orang-orang pemikir dalam perusahaan. Kalau di Hmm. pemerintahan kan biasanya di perencanaan, kalau di perusahaan mungkin di HRD-nya atau di Mm-mm. staf HRD-nya yang merancang, artinya untuk eh, gagasan-gagasan baru untuk pengembangan Mm-mm. usaha, mungkin kan dimungkinkan kalau perusahaan itu akan berkembang. Artinya dengan Hmm. ide-ide baru itu bisa disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan Iya. gitu. Jadi jangan takut untuk rekan-rekan eh, besok kalau sudah bekerja berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan siapapun di tempat kerja itu. Jadi jangan diem gitu aja Pak. Iya, betul. Walaupun prestasinya maksudnya kinerjanya bagus, tapi kalau cuma diem gitu nanti karirnya juga nggak akan lancar ya Iya, Pak. akan Siapa yang berhenti. tahu kalau panjenengan itu nggak mengeluarkan ide-ide gagasan ataupun saran masukan kepada atasan ataupun kepada perusahaan tempat Anda bekerja gitu ya Pak. Iya, jadi kan tidak, kalau kita tidak pernah menyampaikan pendapat, Mm-mm. nah itu kan orang lain juga tidak akan mengetahui kemampuan mereka, Mm-mm. kemampuan pribadi yang ada Mm-mm. di yang dimiliki oleh pekerja itu Mm-mm. sendiri. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bekerja itu sesuai dengan bakat dan Nah. minat dan kemampuannya. Mm-mm. Artinya mereka benar-benar mampu di situ dan mungkin mempunyai keahlian yang lain, Mm-mm. sehingga mereka bisa menyampaikan itu kan merupakan prestasi kerja. Nah, prestasi kerja yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan. Perusahaan. Nah, ini jadi untuk calon tenaga kerja, anak-anak didik kita harus kita bekali, diajari Berkomunikasi berkomunikasi, tadi. ya menyampaikan ide-ide dan paling tidak mempunyai Beranian. keberanian untuk menyampaikan pendapat. Oh, Iya. ini juga merupakan hal yang kita singgung kemarin di agenda kelima mengenai soft skill ya. Komunikasi, ilmu komunikasi itu ternyata penting sekali di dunia kerja nih Pak Joko. Iya, betul. Kemudian untuk selanjutnya ada kerjasama nih yang poin terakhir dari aspek kepribadian tadi. Iya, Mungkin betul. bisa dijelaskan Pak Joko? Untuk yang aspek kepribadian yang terakhir adalah kerjasama. Ini tentunya kemampuan pribadi atau individu itu melakukan suatu interaksi kerjasama dalam mencapai tujuan, sehingga dalam mencapai tujuan itu perlu adanya tim. Tidak mungkin kalau suatu perusahaan itu dilakukan secara pribadi atau individu. Kalau individu mustahil tujuan itu Tercapai akan gitu ya. tercapai. Contohnya tadi dalam garmen itu tidak satu orang itu harus bisa menjahit satu baju, perlu adanya kerjasama. Oh, len ini buat jahit lengan. Oh, len ini membuat kerahnya. Oh, yang ini membuat badannya. Itu perlu kerjasama. Dari rangkaian terpotong-potong. Oh, yang terakhir len ini membuat bajunya. Tinggal menggabungkan antara kerah dengan lengan dengan badannya. Jadi itu merupakan kerjasama. Itu akan lebih mempercepat pencapaian tujuan. Ya, kalau nanti cuman satu orang harus menyelesaikan baju sekaligus, itu akan memerlukan waktu lama. Iya, karena lekuk-lekuknya tidak hafal. Tapi kalau itu hanya lengan yang len satu lengan saja, itu kan udah rutinitas. Akhirnya mereka dengan cepat menyelesaikan. Yang satu kerahnya, yang satu mungkin sakunya len ini. Akhirnya yang terakhir cuma menggabungkan, sudah terbiasa sehingga mereka dengan cepat dalam penyelesaian tujuan ataupun target yang akan dicapai. Recording in karena adanya progress. kerjasama. Jadi itu tadi aspek penting kerjasama ya. Oh, kemudian ini Pak, saya potong sebentar untuk sesi tanya jawab untuk 15 menit. Kita kasih kesempatan untuk rekan-rekan yang ada di SMK untuk melemparkan pertanyaan. Nanti kita akan jawab bersama Pak Joko mengenai monggo kalau ada yang ditanyakan seputar ini tadi yang kita bicarakan atau mungkin yang masih di luar atau yang masih bersinggungan dengan yang kita bahas, monggo bisa ditulis di kolom chat atau mungkin bisa live cam, monggo. Teman-teman, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai sesuatu yang ada di dunia kerja,
Monggo bisa ditanyakan melewati kolom chat atau bisa live cam. Nanti akan kita fasilitasi untuk menjawab. Ayo, jangan takut. Hai. Kita tunggu. Jadi kerjasama tadi sangat berhubungan sekali juga dengan hubungan sosial tadi, nggih Pak. Iya. Kalau dalam suatu lingkungan kerja, hubungan sosial sudah nggak harmonis tadi, itu nanti ketika kerjasama gitu juga nggak akan jalan, nggih. Iya, tidak Jiji. efektif. Iya, karena tidak adanya satu kesepakatan atau satu ide, Mhm. satu pemikiran. Karena apa? Tidak adanya komunikasi. Akhirnya tidak ada Mhm. kerjasama Mhm. karena tidak satu ide, satu pemahaman. Gitu. Udah bayar Green. Jadi mungkin ke pengalaman saya nih, mungkin biasanya antara produksi dan QC ini yang saling gontok-gontokan ini kalau Iya, waktu dulu. Jadi iya, si QC itu mintain gini, kadang produksi Iya. mintain gini, akhirnya nggak temu gitu. Saya ucap. Banyak sekali yang di situ iya ya, udur-uduran gitu kalau istilah Jawa nih. Tapi iya, ya memang itu dinamika kerja. Jadi memang Emang kata Tantan? kerjasama itu sangat penting, apalagi antar divisi yang mungkin bisa lebih Iya. luas lagi skalanya antar divisi, mungkin divisi HRD dengan Seneng loh. produksi, dengan divisi PPIC tentang perencanaan tadi, itu juga harus harmonis hubungannya. Kalau enggak, Ada incing-incingan perbagian gitu chat. juga nanti tujuan iya, perusahaan juga angel gitu iya. mencapai, Pak. Akan lambat, tercapai tapi lambat. Oke. Yo, Kendala. apa saya tadi mood Mas? Oke, ada permintaan dari Mas Ginanjar, tolong di-mute untuk peserta. Kalau ada pertanyaan monggo loh, kita masih tunggu 15 menit ke depan. Sebelum kita lanjutkan lagi ke materi aspek perilaku kerja. Ayo rekan-rekan SMK, jangan malu, jangan takut. Santai saja di sini. Bisa ditanyakan tentang dinamika dunia kerja ya, enggak apa-apa gitu. Apa sih Pak besok yang biasanya diteskan itu kayak gini, monggo. Kita jawab. Kita tunggu sampai jam 11.15 sebelum masuk ke materi selanjutnya. Jadi tadi ada 6 aspek ya untuk aspek kepribadian tadi. Motivasi, stabilitas emosi, hubungan sosial, kemandirian, komunikasi, dan terakhir kerjasama. Dan untuk menyingkat waktu kita lanjut mawon ke aspek perilaku kerja. Untuk pertanyaan masih kita tunggu. Kalau ada kita jawab. Monggo. Kemudian sambil menunggu adanya pertanyaan dari siswa SMK, rekan-rekan SMK, kita bisa lanjut Pak ke aspek perilaku kerja. Nilai ini apa saja ini nanti? Iya, jadi aspek yang bisa diukur tadi ada 3, ya ini yang terakhir adalah aspek perilaku kerja atau sikap kerja. Nah ini ada 5. Yang pertama adalah sistematika kerja, daya tahan kerja, yang ketiga adalah ketelitian kerja, yang keempat adalah kecepatan kerja, dan yang kelima adalah keasikan kerja. Nah yang pertama yang perlu kami sampaikan, sistematika kerja ini adalah kemampuan menyelesaikan kegiatan atau menyelesaikan tugas secara sistematis, terpola, dan terukur dan terencana. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan itu dilakukan secara sistematis. Artinya mereka mempunyai prioritas-prioritas tertentu sehingga mereka dengan yang diprioritaskan otomatis mereka nanti yang lebih sulit dulu. Mereka terus di yang selanjutnya yang lebih agak mudah dan lebih mudah sekali sehingga mereka akan cepat dalam pencapaian tujuan. Ya, jadi di bekerja itu secara sistematis, dibuat schedule, artinya mereka membuat jadwal apa yang mau dilakukan sehingga mereka akan terpola. Oh, ini ada pertanyaan enggak, Pak? Bentar. Dari no name. Pak, bagaimana strategi atau trik mengerjakan tes Kraepelin? Oh, ini tes Kraepelin ya, Pak. Oh, itu strateginya itu seperti apa sih, Pak? Tes Kraepelin itu biasanya koran itu ya. Koran suruh nulis gitu loh, Pak. Itu
Itu Iya. mungkin untuk mengetahui tingkat ke daya tahan emosional tadi. Gitu, tes swab. Jadi kalau tes swabin kalau teman-teman nggih itu nanti bisa disuruh menjawab angka-angka. Di situ biasanya kertasnya A3 dan teman-teman disuruh untuk menjumlah secepat mungkin dalam hitungan tertentu nggih. Nah, itu memang ada beberapa trik, tapi ya emang gimana ya, kita sebenarnya pengennya jujur, panjenengan memang bisa melakukan secepat mungkin karena memang dari intelektualnya panjenengan, eee, bukan karena awur-awuran gitu loh. Jadi kalau memang benar panjenengan itu bisa menjumlahkan dengan cepat, di situ nanti akan kelihatan kalau panjenengan itu orangnya, under pressure-nya itu gimana, karena itu kan seperti dalam tekanan, dalam beberapa waktu, periode panjenengan disuruh nulis sebanyak-banyaknya penjumlahan. Nanti kan ganti 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 gitu nggih. Dan nanti kalau panjenengan itu nggak bisa, menampilkan kestabilan emosi, itu pasti grafiknya akan turun gitu. Baris pertama agak tinggi, kedua mulai turun turun turun, lah itu bisa dilihat dari situ. Panjenengan itu bisa nggak, eee, melakukan pekerjaan dalam situasi berada dalam tekanan. Mungkin ada tambahan dari Pak Joko Iya. Prihantono, Jadi ini apa tes yang Kraepelin. tes Kraepelin ini adalah untuk mengetahui tingkat ketelitian, kecepatan dan kestabilan dan ketahanan kerja. Artinya apa yang disampaikan tadi benar. Jadi mereka akan dites penjumpalan nilai atau angka Mhm, itu nanti dibatasi oleh waktu, sehingga perlu adanya ketelitian keahlian, dan kecepatan. kecepatan. Jadi itu ada batasnya. Jadi biasanya itu random. Iya, Iya, ke bawah biasanya itu menilai jumlah itu sampai akhir. Katakanlah 10 ke bawah. Itu harus diselesaikan baru baris berikutnya ke bawah. Nah itu sampai seberapa mereka bisa menyelesaikan soal yang diberikan. diberikan Itu nggih, biasanya random. random. Iya, menjumlahkan itu kalau biasanya untuk kolom baris pertama sampai ketiga itu biasanya cepat, Betul Mas diselesaikan ya? dengan cepat. Itu ke sana itu semakin Semakin turun lambat. turun turun Iya, gitu itu gitu Pak, berarti untuk mengetahui stabil enggak stabil nggak? kemampuannya, baru cara berpikir mengendalikan emosi itu kan Mhm, bisa dilihat seperti itu. iya, Heeh. Jadi, tesnya seperti itu. mhm, Biasanya angka random ke bawah, ke bawah. itu ke baris ke sana biasanya sampai 10. Iya. Iya. Jadi usahakan itu grafik itu naik turun tapi nggak signifikan gitu teman-teman. Jadi kadang turun naik lagi tapi, eee, jaraknya itu nggak langsung down oke banget Iya, gitu iya. jangan. Makanya ini perlu latihan, panjenengan perlu latihan, ini semuanya perlu latihan. Iya. Kalau kita kasih trik cepet sebenarnya bisa, tapi nanti, gimana ya, itu, kita menggunakan trik curang itu juga sebenarnya nggak memuaskan untuk kita. Jadi panjenengan itu tolong kalau kerjakan itu memang grafiknya itu dibuat semendatar mungkin. Jadi, walaupun naik turun, tapi naik turunnya itu nggak terlalu jomplang gitu ya. Itu perlu latihan ya, Mas. Kemudian, eee, kita ada post test, eee, kemudian ada tugas, nanti kita kasih panjenengan beberapa materi yang akan kita sampaikan, nanti tolong dikerjakan, nggih. Jadi buat pembelajaran panjenengan mengenai pembelajaran psikotes hari ini apakah panjenengan itu penangkapannya, eee, apa masih bingung atau sudah memang tahu gitu, tadi tadi tugasnya dikerjakan nggih rekan-rekan SMK. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, mengapa psikotes sangat penting bagi calon tenaga kerja ini Pak Iya. Priyanto? Iya. Jadi ini mengapa calon tenaga kerja itu perlu adanya tes, di tes psikotesnya. Nah ini apa yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa untuk cara
pengguna tenaga kerja itu mengetahui minat, bakat, dan kemampuannya. Sehingga mereka ditempatkan untuk menduduki suatu jabatan yang ada itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga mereka akan memilih yang mendekati, paling tidak mendekati. Dalam menggali bakat, minat, dan kemampuan dari calon tenaga kerja tadi, paling tidak mendekati kriteria yang diinginkan oleh perusahaan untuk menduduki suatu jabatan, sehingga dalam mereka bekerja itu sudah tidak lagi katakanlah namanya menyesuaikan, tetap menyesuaikan, tapi mereka akan menyesuaikan dengan kondisi yang tidak banyak artinya, karena udah dipilih yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi yang paling mendekati kan itu ya, Pak. Iya, betul, Nanti mendekati. ketika ada istilah perubahan-perubahan gitu juga nggak akan terlalu signifikan mereka itu mengikutinya. Iya. Jadi Iya. perlu untuk mengetahui, menggali kepribadian dari pencari kerja kan seperti ini. Jadi di situ kemampuannya seperti apa, kemampuan cara berpikirnya seperti apa, itu kan digali di dalam psikotes. Psikotes Iya, gitu ya. dari awal sehingga mungkin pemikirannya bagus kan, biasanya akademik dulu. Yang kedua adalah psikotes ini. Iya. Gitu, Kalau gitu. psikotes kan tidak ada salah benar. Iya. Semua benar karena apa? Itu watak masing-masing. Masing-masing. Iya, itu Pribadian. karena sudah dibawa sejak lahir. Cuman mereka mempunyai karakter yang berbeda. Contohnya seperti ini. Wah, ini wongnya kok menengan. Oh, berarti ini cocoknya untuk satpam. Kan satpam nggak perlu banyak ngomong. Nah, seperti itu. Nah, cuman seperti ini kan jadi ditempatkan sesuai karakter yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki satu jabatan kan. Mungkin kalau penempatan katakanlah yang disabilitas. Oh, kalau mungkin kan ada itu piring keramik dan lain sebagainya, ada ukirannya mungkin, atau vas bunga yang oh ini cocoknya keramik ini yang ukir. Kalau orang normal biasanya bentar-bentar pengen berdiri. Nah, itu yang cocok apa? Oh, yang disabilitas mempunyai keterbatasan kakinya nggak ada. Mereka akan telaten, gitu ya. tekun, duduk terus. Maka menyelesaikannya juga kan lebih banyak ya seperti itu. Jadi melihat seperti itu. Oh, Oke. maaf sekali ini Pak Joko karena kita keterbatasan waktu. Jadi untuk aspek tadi yang terakhir tadi mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Kita nanti kirim filenya gitu ya. Untuk closing statement-nya ini saya ingin bertanya ke Pak Joko ini, kiat sukses untuk menghadapi psikotes itu seperti apa? Biar teman-teman itu nanti bisa untuk menerapkan ketika mereka menghadapi psikotes dalam penerimaan tenaga kerja di perusahaan nanti, Pak. Oh ya, jadi untuk kita menghadapi psikotes ini yang pertama sering-seringlah berlatih mengerjakan soal-soal psikotes. Karena jangan akademik, kalau akademik saya percaya mereka kalau udah lulus sekolah berarti udah, saya yakin mereka mempunyai akademik yang baik. Nah, itu latihan-latihan buka di internet dan lain sebagainya, itu banyak sekali soal-soal psikotes. Sehingga mereka nanti akan dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh psikotes dari perusahaan. Yang kedua, itu apabila menghadapi psikotes itu datang lebih awal. Sehingga mereka akan pribadi atau mentalnya itu sudah siap. Ya, tidak artinya mereka tidak gagap karena apa? Udah tenang, dalam kondisi sudah tenang. Dan sebelum berangkat itu istilah perut ya. Itu penting gitu. Kalau nanti keadaan perut kosong itu nanti juga tidak bisa konsentrasi karena merasakan ada sesuatu yang kurang beres dalam diri kita, sehingga harus sarapan dan lain sebagainya, sehingga itu nanti akan fokus ya. Yang selanjutnya itu bawalah alat ATK, alat tulis. Sehingga apabila diperlukan kita sudah tidak bingung. Wah, jangan sering jaga ke istilah. Wah, nanti dari perusahaan udah disediakan, jangan. Jadi kita benar-benar siap untuk mengikuti
psikotes, sehingga harapan dari kami nggih, dari pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja itu harapannya bekerja sudah siap, artinya semua segala sesuatunya sudah dipersiapkan lebih awal.